Halo guys, kembali lagi bersama saya Trader Dan Live. Nah, kali ini video yang trading plan saya lah gitu. Ini mau saya publish. Nah, jadi gini. Ini adalah materi cara saya trading ya. Ini trading plan saya benar-benar pure 100% trading plan saya untuk intraday atau swing setup. Nah, SL tipis, TP maru. Nah, untuk hal yang pertama kalian wajib ketahui itu untuk technical saya ini itu adalah support resisten atau supply demand bebas dan price action dengan combine Fibonacci dari SK system untuk menentukan area exitnya. Nah, gitu. Strategi time frame-nya itu multiple. Jadi bukan pakai fix satu time frame. Kalau fix satu time frame itu lihatlah ini SL saya ini segini. Nah, gitu. Jadi kalian pasti tidak sanggup gitu untuk pakai SL begini kan. Nah, kalau yang ini nih, ini itu MTF, saya pakai konfirmasi candle. Konfirmasi candle di internal time frame-nya. Jadi SL tipis kan, nah TP-nya maruk. Nah, gitu. Jadi ini mau saya jelaskan, tapi sebelum saya jelaskan ini mau hapus-hapusi dulu ini. Jadi untuk strateginya gini. Oh ya, untuk candle untuk apa namanya nih? Ini kan tipe chartnya ini ya, apa? Bar ya, bar candle, bar stick ya. Nah, ini mau saya ubah ke candle biasa aja karena kalian pasti lebih prefer pakai candle biasa seperti ini kan. Nah, jadi yang perlu diketahui itu, ya intinya aja lah gitu. Ketahui area sekitar. Secara price action ini menunjukkan uptrend kan. Nah, ini low, ini higher high, ini higher low, higher high lagi, tapi ini sempat di cons, sempat di break, tapi dia membuat struktur seperti ini. Struktur untuk XAU ya, yang valid itu seperti ini kalau di saya gitu. Set. Nah, gini. Dia itu yang di sini, dia itu mau nyari high barunya. Nah, gitu. Tapi ini bakal ada sedikit koreksi mungkin, tapi ini bakal saya jelasin kok. Nah, ini secara price action ini memang mendukung uptrend ya. Kita harus tahu dulu market structure-nya sama secara bias dia juga trend naik. Namanya juga gold gitu kan, pasti selalu naik gitu. Nah, oke, yang pertama harus diketahui tadi kan support resisten. Nah, kita harus tahu dulu ini kan uptrend ya. Berarti kita harus nyari area supportnya. Support atau market structure shift boleh juga gitu kan kalau kalian mau gitu. Nah, di sini ini saya makainya itu karena ada embel-embel SK sistemnya, jadi itu saya makainya price action ini gabungan dengan SK sistemnya gitu. Saya melihat di sini ada market structure shift di sini kan. Nah, terus kemarin itu tuh sebelum candle ini terjadi, itu saya sudah ada wanti-wanti untuk mencari posisi buy lagi. Nah, karena apa? Nah, ini mau saya jelasin di sini. Kalau kalian bisa lihat, nah ini bentar ya. Mana tadi lupa pula apa tadi. Nah, ini saya gambarkan dulu untuk market structure-nya. Market structure-nya kemarin sebelum ini terjadi gini, itu gini, set low. Nah, gini marketnya itu marketnya itu baru jalan di sini. Nah, baru jalan di sini. Terus saya wanti-wanti untuk nyari posisi buy. Nah, kenapa? Karena ya gitu, market structure-nya itu pada dasarnya uptrend kan. Ini saya ada tarik kemarin Fibonacci ekstensi di sini. Ekstensi tarik sini. Ini lebarin dikit lah biar kelihatan. Nah, ini kemarin untuk area targetnya. Ini saya salah. Ini salah. Jadi pakainya itu ini dulu. Retracement dulu, Fibonacci retracement dulu pas ininya terjadi. Nah, ini kan valid break of structure kan. Ini valid break of structure. Terus nah, ini aku jelasin lagi gitu. Untuk valid break of structure-nya itu harus ada candle momentum impulsif dulu. Candle impulsif atau momentum dulu untuk valid breakout-nya. Jangan satu candle tapi candle banyak seperti ini. Nah, ini baru valid break of structure ya. Nah, oke, lanjut lagi karena ini sudah break of structure, saya ada tarik retracement dari sini ke sini. Nah, pas dia sudah valid break of structure, dia itu harus apa? Harus ada yang namanya rejection dulu. Nah, makanya tadi saya bilang harga itu sudah di sini sebelum candle hijau ini terbuat. Pas masih candle merah ini momentum turun, itu saya sudah tarik daripada Fibonacci retracement. Nah, tarik dari lower ya, dari low atau higher low-nya ke higher high yang di sini. Ini higher high valid kok karena ini sudah ada rejection, makanya saya berani tarik kemarin tuh di sini. Ini bakal saya tambahin sedikit. Nah, dan di sini
kemarin itu rejectionnya itu saya ada ngambil di zona ini entry. Untuk entry tadi kan saya ada entry kan di sini kan. Itu saya ngambil support ini, support daripada support yang di sini. Ini kan kalau kalian bisa lihat ini ada candle kan. Candle apa ini namanya nih? Demand rally base rally kan, demand RBR kan. RBR. Ini saya gambar RBR di sini dan dia masuk daripada golden zone di sini. Nah, ini valid untuk konfirmasi entry kita sebenarnya, tapi karena ini konfirmasi entry-nya pakai internal structure, nah jadi cukup valid juga gitu. Nah, ini demand RBR-nya dapat. Nah, kalau saya kemarin layering di sini. Jadi bukan cuma di area RBR-nya ini, tapi di support sininya juga. Ini kan ada support nih, support time frame kecil nih di sini nih. Saya ada ambil posisi juga di sini. Nah, di ekor-ekor ini kan termasuknya support juga di sini. Nah, tuh. Ini kemarin ada sempat gebrakan news. Walaupun saya trading nggak pakai stop loss atau segala macam, ini ada gebrakan news, saya tetap kokoh pada pendirian walaupun spike-nya sudah ke bawah gini. Itu tetap ada kenaikan lagi gitu. Saya bakal percaya ini bakal naik kok gitu. Nah, sama satu lagi, di sini saya ada entry juga kemarin di sini di level Fibonacci 0,786. 0,786 ini nih reason saya buy kemarin karena di sini ini lihat ini ada candle momentum yang impulsif gitu karena pasti banyak peminat buyer di sini karena ini harganya sudah murah nih dan di harga sebelumnya ini pasti para trader ini pasti berpikir ini banyak nih volume trading sebelumnya di sini nih. Nah, dan juga ini ada area juga gitu kan, area yang kalian bisa sebut dengan ini fair value gap. Nah, fair value gap atau imbalance lah gitu kan, tapi saya biasanya nyebutnya FVG lah. Nah, di sini ada FVG juga gitu kan, jadi tepat konfirmasi untuk entry juga gitu. Nah, karena di sini H4 saya bakal turun time frame di M15. Turun time frame M15. Nah, setelah di M15 ini kan tergeser, Cok. Kunci dulu biar ndak lari, asik. Nah, di sini kemarin harga itu sudah buat ini rejection candle di sini. Saya nunggunya itu, saya entry-nya itu di sini. Area sini. Ini kan kalau kalian bisa lihat, kalau kalian mengetahui price action itu kan secara singkat itu break retest entry ya. Nah, sini dia itu sudah dia itu di time frame internalnya membuat pola konfirmasi yang namanya Quasimodo atau head and shoulder. Dia gini. Inverted HNS atau inverted QM lah gitu kalau kalian bisa sebut. Nah, di sini itu saya ada ngambil buy di area ini. Nah, ini kan ada area yang namanya supportnya di sini, harmonic supportnya gitu. Set. Nah, kecil aja areanya gitu. Nah, terus di sini ini kan ada area nih sudah nih. Nah, saya langsung entry dan entry-nya itu pakai konfirmasi rejection. Nah, dan juga saya tuh memakai konfirmasi daripada ini high validnya ini sudah ketembus yang ini. Bentar. Nah, di sini ini sudah ketembus. Nah, nih. Nah, ini kan otomatis kalau sudah gini sudah ketembus, dia itu sudah valid membuat yang namanya market structure shift untuk dia itu melanjutkan kenaikannya. Nah, dan dia juga di sini dia bukan menembus low di sini dan low di sininya. Dia tidak menembus, tapi dia malah mereject level ini gitu. Jadi ini bener valid konfirmasi untuk kita entry buy. Nah, kemarin pas harganya itu di sini, itu saya langsung entry buy langsung sini. Dia close candle, cetek gitu kan, langsung saya buy. Nah, untuk stop loss dan take profit saya itu sebenarnya sedikit di ujung zona ini. Nah, untuk SL-nya kalian bisa hitung ini berapa pip dari 32 ke 30 gitu. Mungkin 10 pip under lah gitu. Nah, ya untuk stop loss gini di internal time frame, tapi untuk target ini kan entry di internal time frame-nya ya atau di time frame scalping, tapi untuk targetnya itu target intraday. Nah, jadi gitu ya bagian menariknya ini. Nah, ini kalau nggak ada spike aja ini nih mungkin kalian bisa daripada take profit ya. Ini kita balik lagi ke time frame H4-nya. Nah, ini mungkin video ini saya buat
dua part ya, dua bagian ya. Untuk apa namanya ini benar-benar teknikalnya. Kalau ini kan cuma introduction doang gitu. Nah, untuk SLTP saya gini sebenarnya. Nah, untuk target itu tuh di week sebelumnya gini. Nah, ini kalau misalnya nggak ada gebrakan dari news, spike dari news, mungkin ini sudah profit duluan gitu. Nah, kalau kalian setnya itu apa namanya intraday mungkin bagus, karena ini kan kemarin ada news, jadinya news itu yang menghambat daripada ini kena stop lossnya gitu. Sedihnya itu, bagian sedihnya itu. Tapi kalau kalian misalnya tradingnya itu kan ini kan ada internal time frame-nya ya. Kalau kalian pakai konsep daripada AMD season itu mungkin bagus untuk kalian entry gitu. Nah, karena ini kan di season US dah kemarin tuh di jam 2 atau jam berapa sampai sore gitu kan. Mungkin kalian entry-nya itu lepas dari season apa, sesi US atau sesi apalah gitu kan. Saya jarang pakai sesi-sesi gitu kalau trading, asal ada konfirmasi langsung entry gitu. Saya tidak peduli dengan sesi apalah gitu istilahnya, karena target saya juga targetnya swing gitu. Jadi tidak terlalu masalah kalau menurut saya itu. Nah, karena ini satu lagi ini kan targetnya sudah dapat kan. Nah, ini gini trading saya gini. Nah, dan satu lagi, kalau misalnya targetnya mau jauh lagi di depan, itu boleh pakai gini, Fibonacci ekstensi. Tadi ekstensinya kan di bawah sini ya, set high ke low gini kan ya, agak digeser dikit sini. Nah, gini kan untuk ekstensinya tadi. Nah, ini kan sudah masuk daripada target 2 kita. Ini final TP kita sebenarnya di sini. Nah, final TP pertama itu di sini. Kalau kalian tradingnya itu apa namanya ini main aman, itu bisa take profitnya di level Fibonacci 1 ini. Ini dapat kok, lihatlah sendiri tuh. 1/12 untuk risk rewardnya gitu kan. Ya 1/12 SL 10 pip tapi take profit 120 gitu, atau ya gitulah pokoknya. Nah, kalau untuk ini saya kemarin gini. Nah, setup entry saya tadi kan gini kan, itu historinya juga ada kan. Nah, ini gara-gara ada news saja ini. Nanti saya buatkan video lagi lah yang lebih sempurna lah mungkin tanpa ada gebrakan news ini nih untuk backtestnya. Karena backtest lumayan penting juga menurut saya gitu kan. Dan untuk area take profitnya ini saya nggak ngasal naruh area di sini, zona di sini. Oh, ini zona Fibonacci golden nih. Tapi kita harus daripada nyari area juga di sini. Di sini misal ada area apa di level Fibonacci 1,8 ini, 1,8. Oh, ada resisten sebelumnya nih, bisa kita pakai gitu istilahnya. Ini resistennya key level, Bang. Oh, valid enggak? Oh, lebih valid lah gitu istilahnya. Nah, ini dia itu di level Fibonacci ini, golden ini nih, di level 1 ini. Dia itu ada juga masuk zona ini, support lamanya gitu kan. Jadi bisa jadi support become resisten kita sebenarnya di sini nih. Support become resisten, dan resisten ini jadi target, benar emang. Jadi menurut saya itu valid untuk area exit kita. Dan ini juga sudah TP saya kemarin. Nah, dan juga saya ini ada posisi nambah lagi posisi sell di sini. Nah, coba kalau kita turun time frame di M15. Karena ini H4, pasangan H4 itu M15 kan. Nah, ini coba pakai acara nge-lag pula ini. Nah, kemarin juga di sini ini kan ada area zona kan, saya bilang tadi itu support become resistant, dan support become resistantnya ini juga ada ini, ada rejection candle di sini. Nah, rejection candlenya itu model apa? Nah, ini saya makainya model gini. Nah, dua posisi saya trading di sini nih, terus terang dua posisi. Nah, yang pertama itu posisi ini karena ini candlenya itu bener-bener reject, dia ndak mau keluar daripada ini itu, dia itu ndak breakout zona ini kita ini, dia malah buat liquidity turun dan buat harga itu makin drop gitu. Tapi di sini ada momentum juga gitu kan. Nah, dan di sini juga ini ada polar rejection juga di sini, evening star. Nah, di sini evening star, di sini polar rejection yang ada ininya liquidity-nya gitu kan. Jadi ini valid untuk area entry sebenarnya. Kemarin saya ada 2 layer di sini posisi sell. Nah,
saya itu kalau trading itu langsung gini, dia close candle rejection itu langsung entry, nggak perlu repot-repot gitu istilahnya. Nah untuk SLTP, nah saya kan tadi ada bilang ya, kalau untuk SLTP-nya itu kalau misalnya kalian ragu itu tuh sebenarnya metode ini nih bagusnya SLTP-nya itu di kurang lebih 25 pip ditambah ATR. Nah, under 50 pip kok. Kalau misalnya kalian mau entry itu under 50 pip biar ndak ke gocek gitu istilahnya. Ini kemarin saya hampir stop loss di sini karena saya naruh stop loss-nya itu berdekatan dengan ini. Tapi saya tambah nilai ATR atau nilai spread gitu. Jadi misal kalau hargain ketembus itu kita ndak kesentuh gitu stop loss kita itu. Sakit hati juga lah kalau sudah kesentuh stop loss harga malah lanjut running gitu kan, setan juga namanya kan. Nah ini saya ada kemarin gini posisinya itu kalau tidak salah di 99,5. Nah 99,5 itu stop loss saya di sini. Nah sama ada kan saya ada nambah layering lagi di sini kan, satu layer lagi yaitu posisi penjualan di sini. Dia itu kalau sudah close candle gini set itu langsung entry karena di sini sudah terkonfirmasi juga untuk entry kan di sini. Nah, untuk stop lossnya sama di 99,5 sama kok. Nah, ini balik lagi ke time frame utamanya. Nah, karena ini di H4, saya itu ngambil posisi sell-nya ini take profitnya dikit aja gitu kan, karena ini saya untuk nambah-nambah aja gitu kan. Nah, di sini ada area resistance tadi yang saya sebutkan. Dan untuk area take profitnya itu di mana? Nah, area take profit saya paling jauh ya. Ini kan di tadi M15 kalau ya, di M15 salah. Ini M15 set. Nah, untuk area exit saya itu di 77. Nah, karena ini bisa juga untuk jadi posisi scalping kita gitu, scalping atau intraday. Jadi untuk konfirmasi candle ini nih itu bisa juga di setup intra swing, multiple ataupun fix satu time frame untuk time frame di bawah 1 jam itu bisa. Nah, ini take profit saya ini di sini di 77 di sini Nah, saya ngambilnya di ujung body candle sini, low-nya di sini. Nah, untuk area take profit saya besok gitu. Saya juga besok bakal nyari posisi buy. Nah, untuk paling aman itu saya take profitnya di sini. Kenapa saya taruh di sini? Karena di sini ada resisten lama gitu. Resisten lama ini bisa jadi penghambat juga sebenarnya. Kalau harganya misalnya tidak kesentuh daripada body candle bawahnya di sini, ini boleh juga pakai resisten lama yang ada di sini. Itu bisa kok. Nah, ya. Ini video part 1 sudah segini aja yang mau saya sampaikan. Ini bakal ada 2 video untuk ini. 2 video doang kok, 2 video doang. Ini yang pertama, ini introduction. Ini sebenarnya ini introduction dari trading technical saya gitu kan. Nanti penjelasan lengkap itu saya bakal buatin video lagi yang lain setelah inilah. Tapi di market lain karena ini ada gebrakan spike ya. Karena ini SLTP-nya tipis, ini ada news aja ini. Makanya mungkin kalau dilihat ini terkena stop loss ya, padahal aslinya saya trading tidak pernah pakai stop loss sih. Tanya aja sama tim saya yang lain itu, saya trading tidak pernah pakai stop loss tuh. Nah, yang penting kalian tahu intinya aja untuk trading ini itu market structure-nya kalian harus tahu dulu secara bias, secara time frame besarnya. Atau kalau kalian mau ini nih misal di sini nih. Nah, kemarin ini di biasnya itu dia naik impulsif naik gitu kan. Nah, tapi di time frame kecilnya dia itu turun, mungkin turunnya membuat koreksi sedikit di sini. Itu bisa di trading enggak? Bisa tetap, tapi TP-nya jangan maruk-maruk, paling ya antara under 100 pip mungkin bisa gitu. Karena kalau biasnya itu dia naik, kalian di internal strukturnya, di internal time frame-nya mau ngambil posisi scalping, TP-nya maruk, itu pasti tidak bakal bisa gitu kalau berlawanan arah gitu. Nah, jadi inti dari trading itu tuh cuman satu, market structure-nya gimana gitu kan, time frame market structure-nya gitu kan, gimana kita harus follow the trend gitu. Misal kalau seperti yang saya bilang tadi, dia trennya naik, secara bias naik, tapi
kalian harus nyari posisi buy kan kalau naik kan, jangan sell kalau di biasnya gitu kan. Nah terus kalau misalnya mau entry itu harus konfirmasi, ini syarat nomor 2, karena syarat nomor 1 kan market structure. Nah syarat nomor 2 itu tuh konfirmasi untuk entry buy-nya di mana gitu. Nah entry buy-nya itu di mana? Misal kalau marketnya uptrend itu kan harus nyari support atau demand kan. Bisa juga kalau kalian pakai SMC itu fair value gap market uptrend gitu kan, boleh juga gitu. Nah terus ini area exitnya nomor 3, syarat nomor 3 itu area exitnya di mana gitu. Kalau kalian misalnya pengguna support resisten nih, marketnya lagi ini uptrend gitu kan, kalian entry di RBS gitu. Nah untuk targetnya itu di mana? Nah kira-kira untuk targetnya itu bisa di resisten sebelumnya gitu. Misal di sini mana ya? Ada contoh ya? Nggak ada contoh. Nah, misal di sini deh gitu kan. Mana ya? Resisten become support. Kayaknya nggak ada deh. Saya bakal kasih contoh. Nah, ini nggak masuk. Alah pokoknya gitulah. Yang jelas persyaratan trading itu tuh kalau kalian mau entry, mau bagus. Itu yang pertama, harus tahu market structure-nya yang tadi saya jelasin. Terus kedua, untuk entry-nya di gimana? Ada konfirmasi atau enggak gitu kan. Terus ketiga, area exit-nya itu di mana? Nah, kalau misalnya kalian enggak bisa nemui area exit-nya sama kayak tadi, itu enggak usah ribet-ribet, cukup fix. Kalau kalian pakai money management yang bagus, risk reward yang bagus, itu fix 1/2 atau 1/3 aja yang saya bilang tadi tuh. Makanya saya jelasinnya tadi kurang begitu tahu kan, karena kita nggak tahu tuh resisten barunya itu di mana kan. Nah itu kalian pasti bingung juga gitu kan. Kalau marketnya uptrend itu kan kalau market konsolidasi, nah itu kan support resisten tuh mudah tuh kebaca tuh. Kalau marketnya uptrend itu resisten payah dicari kecuali ngelihat harga-harga sebelumnya. Nah itu yang saya harus bilang itu tuh, area market structure-nya gimana, area entry-nya itu kayak mana gitu kan. Harus ada konfirmasi entry. Terus nomor 3 area take profit-nya itu. Nah simple aja, market structure uptrend cari buy-nya di mana? Di demand misal atau di support. Ada konfirmasi candle entry. Nah terus ada take profitnya di mana? Kalau kalian tidak mau ribet atau nyari area lagi yang lain, sudah fix 1/2, 1/3 titik. Nah jadi gitu doang. Ini saya bakal ngasih contoh video terbaru lagi gitu, video tentang market ini cara saya trading intra swing, SLT PIS, TP Maru, SNRPA, SK, MTF strategi. Ini bakal saya buatin videonya. Tapi saya cari market dulu untuk backtesting daripada ini materi ini gitu. Tapi tetap saya backtest ini nih, saya ngasih materi ini nih, saya tetap ada entry kok. Cek aja di grup VIP gitu misalnya. Oke. Saya admin Denny pamit undur diri, mungkin cukup sekian aja yang mau saya sampaikan. Kalau ada misalnya salah kata atau tidak ada yang dipahami, maksudnya itu tidak ada yang tidak dimengerti lah gitu, boleh DM saya pribadi atau chat PM saya pribadi gitu kan. Oke. Saya admin Denny pamit undur diri. See you next video di part 2 ini. Part 2 terakhir kok. Nah, oke. See you next video. Sayonara.